tentang bahwa ini larangan ini tolong tinggalkan, kan gitu kan? Jadi kalimatnya wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Barusan ini konteksnya larangan nggak? Larangan, berarti larangan ini tinggalkan, jangan kamu buat, jangan kamu buat larangan ini. Karena takwa itu artinya adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, ini di atas ini larangan nggak? Larangan. Kalau larangan berarti wattaqullah artinya adalah bertakwalah kamu kepada Allah dengan bentuk tidak mengerjakan atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah barusan. Kalau isinya adalah perintah-perintah, lalu ujungnya wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maksudnya adalah jalankan perintah ini. Karena arti takwa itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul azim. Mari kita baca dulu pujian kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita salawat dan salam untuk Rasulullah ya. Allahumma salli wa sallim ala habibillah wa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ibaratullah, kita baca surat Al-Hujurat. Hujurat itu jamak daripada hujrah. Arti hujrah itu adalah kamar. Jadi hujurat, kamar-kamar. Kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Biasanya dalam Al-Quran, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah petunjuk bahwa ayat itu turunnya di Madinah Al-Munawwarah. Ayat itu turunnya di Madinah Al-Munawwarah. Kalau ciri khas ayat yang turun di Mekah, panggilannya adalah ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena karakter orang Mekah belum lagi terbentuk karakter iman, tapi masih manusia yang dipanggil ya ayyuhan nas. Oke, mengingatkan kita salah satu ciri bahwa ayat itu, surat itu turunnya di Madinah, panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau ayat itu, surat itu turunnya di Mekah, panggilannya ya ayyuhan nas. Baik. Terus poin kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini orang beriman banyak. Iblis orang beriman tidak? Beriman. Fir'aun orang beriman tidak? Fir'aun orang beriman. Fir'aun itu sangat percaya dan yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Abu Thalib orang beriman tidak? Yang meninggalnya nggak bersyahadat, akhirnya dia masuk neraka. Paman kandung Nabi Muhammad yang selama hidupnya dia serahkan untuk melindungi ponaannya dalam berdakwah. Orang beriman tidak? Beriman, tapi dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi kalau ditanya orang beriman,
Hampir merata orang-orang yang mengakui Allah, mempercayai Allah, itu orang beriman. Tetapi dia belum lagi masuk ke dalam Islam. Makanya surat yang kemarin kita pelajari surat apa? Ali Imran. Dari ayat berapa? Ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Orang beriman ini dipanggil, bertakwalah kamu. Kamu kan udah percaya, sekarang bertakwalah kamu. Apa arti bertakwa kemarin? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itu arti takwa. Arti takwa itu menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu arti takwa. Hai orang-orang beriman, jalankan oleh kamu semua perintah Allah, tinggalkan oleh kamu semua larangan Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya menjalankan, dengan sebenar-benarnya meninggalkan. Itu arti takwa. Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Jadi orang beriman itu kalau hanya sekedar beriman saja dalam artian yakin dan percaya, maka dia belum bisa menjadi ahli surga. Belum sampai dia menjadi orang Islam yang bertakwa. Ya, diulangi. Orang beriman dengan hanya sekedar yakin dan percaya kepada Allah, dia belum bisa dikatakan ahli surga. Sampai dia menjadi orang beriman yang Islam lagi bertakwa. Gitu. Kenapa di dalam neraka banyak orang Islam masuk neraka? Banyak orang beriman. Bukan dianya nggak beriman. Beriman. Bukannya dia nggak Islam. Islam, tapi dia tidak bertakwa. Pezina dalam neraka. Peminum minuman keras dalam neraka. Pemabuk dalam neraka. Pemakan korupsi ya dalam neraka. Orang-orang yang aniaya berbuat zalim dalam neraka. Orang-orang yang memusuhi dakwah, menyerang ahli dakwah, ya, menjadikan sulit orang untuk beribadah di masjid dalam neraka. Kenapa orang-orang munafik dalam neraka padahal dia orang beriman? Kenapa orang-orang fasik dalam neraka padahal dia orang beriman? Jawabannya karena dia tidak bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, tadi kami mengupas bahwa iman saja tidak cukup, ya, harus ada setelahnya amalan. Nah, ini ayat ini setelahnya tuntutan untuk meninggalkan larangan. Jadi amalannya adalah tinggalkan larangan. Coba lihat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, la itu adalah larangan. Sekali lagi, orang beriman dituntut untuk bertakwa. Arti takwa apa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ini perintah atau larangan berikut ini? Larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, la. Hai orang-orang beriman, jangan. Nah, berarti seruan Allah untuk mengatakan jangan itu adalah seruan untuk bertakwa. Nyambung dengan Ali Imran 102 kemarin kita bahas. Wahai orang yang beriman, jangan. Apa yang dijangankan di sini? Yang dijangankan adalah tuqaddimu. Jangan kamu mengedepankan. Apa yang dikedepankan? Pendapat kamu, ide kamu, isi otak kamu, pendapat nenek mama kamu, pendapat kedua orang tua kamu, pendapat pemimpin-pemimpin kamu. Jangan kamu mengedepankan, mendahulukan baina yadayillah, di antara kedua tangan Allah. Maksud dua tangan itu jangan kita khayalkan Allah punya dua tangan. Ya, maksud di sini baina yadayi. Kalau ada baina yadayi, tadi saya menerjemahkan secara harfiah, secara huruf, secara letterlek. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab, kalau ketemu baina yadayi artinya di hadapan. Itu artinya. Kalau baina yadayi kan berarti di hadapan. Di antara kedua tangan artinya di hadapan. Berarti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tuqaddimu, jangan kamu mengedepankan baina yadillah, di hadapan Allah. Apa yang di hadapan Allah? Al-Quran. Jangan kamu mengedepankan pendapat kamu dari pendapat Allah. Jangan kamu mengedepankan isi otak kamu, ide pemimpin kamu, ide ustadz kamu, ide nenek mama kamu, ide datuk-datuk kamu, ide para penguasa-penguasa kamu di atas kata-kata Allah. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadayillah.
Apa yang dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadayillah? Tidak boleh mengedepankan apapun ide, apapun pendapat, apapun pemikiran, apapun juga la tuqaddimu baina yadayillah. Jangan kamu mengedepankan ya pendapat, ide, akal, usulan, ilmu apa saja di hadapan kata-kata Allah. Kalau sudah ada kata Allah, singkirkan semua pendapat. Kalau sudah ada firman Allah, singkirkan semua ide. Buang jauh-jauh, di depan itu harus Allah. La tuqaddimu baina yadayillah. Kalau sudah ada qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, stop kata-katamu, stop kata-kata nenek mama. Kau kan kecil Allah. Ini kan hanya kata-kata Allah. Ini hanya berlaku di Arab. Orang ini mimpi dia untuk bisa merasakan surga walau hanya 1 detik. Berani dia berkata, ini kan kata Allah. Kalau kata saya begini, ini ayat ini cocoknya cuma di Arab. Kalau di Indonesia nggak kayak gitu. Kita orang Timur, kita orang Melayu. Yang ada di Melayu ini orang adat. Kita ini orang adat. Maka dia kedepankan adat di atas kata Allah. Maka 1 detik pun dia mimpi untuk bisa dalam surga. Jangankan masuk surga, angin surga pun haram dia bisa merasakannya. Padahal angin surga itu bisa tercium baunya dari jarak 500 tahun perjalanan. Tapi haram dia bisa merasakannya. Siapa itu? Orang Islam. Yang mungkin saja Pak Haji, bisa jadi Bu Hajah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu dia mengedepankan, enggak, menurut adat kita begini. Maka demi Allah, 1 detik pun orang ini haram merasakan surga Allah. La tuqaddimu baina yadayillah. Jangan kamu mengedepankan. Janganlah kamu mengedepankan ya, tuqaddimu dari taqaddama. Jadi kalau bahasa Arab begini Pak Nov. Kalau bahasa Arab kita ada orang-orang di belakang. Taqaddamu artinya majulah kamu. Ya, di depanlah kamu. Itu artinya taqaddamu. Ya, ini tuqaddimu. Jangan kamu mengedepankan pendapat makhluk. Sudah dengarkan qalallahu, Allah berfirman, langsung kita sami'na. Langsung kita lemes. Sudah begitu kata Allah ya, iya. Khalas, saya ikut. Jangan kamu dahulukan pendapat, kata-kata, ilmu makhluk, siapapun. Lah. Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Beliau ini baru saja selesai akad nikah dan sedang walimatul ursh. Kalau bahasa kitanya walimatul ursh ini adalah basandiang. Ya, baru saja mengadakan resepsi. Orang tamu pada berdatangan. Tiba-tiba seorang ibu-ibu tua menyapa mereka berdua. Kalian berdua kenapa menikah? Kenapa ibu? Kalian berdua saudara sepersusuan. Saya yang menyusukan kalian berdua sewaktu kalian masih bayi dulu. Kenapa kalian menikah? Kalian saudara sepersusuan. Mendengarkan itu, Abu Ayyub Al-Ansari segera lari secepat-cepatnya ke kota Madinah menggunakan kuda tercepat. Sesampainya di kota Madinah, dia pun langsung menghadap Rasulullah dan bertanya, gimana nih ya Rasulullah? Sebenarnya bagaimana tuntunan Rabbul Alamin kepada kami makhluknya? Boleh nggak nikah orang yang saudara sepersusuan? Maka Nabi pun membacakan ayat tentang haramnya menikahi saudara sepersusuan. Lalu Nabi berkata, saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung. Mendengarkan itu, tidak ada pilihan oleh Abu Ayyub Al-Ansari kecuali masuk dalam ayat ini. Kamu tidak boleh mengedepankan perkataanmu, hawa nafsumu, keinginanmu, ya, atau perkataan makhluk manapun di atas kata-kata Allah. Langsung dia balik lagi, dia umumkan. Dia bacakan ayatnya dan dia bacakan hadis Nabi, saudara sepersusuan seperti saudara kandung. Pernikahan ini batal. Padahal wanita ini wanita yang paling diimpi-impikannya sejak dia muda dulu. Wanita yang sangat dicintainya. Si wanita juga begitu. Tapi tahu ayatnya begitu, langsung dia amalkan ayat ini.
Dia langsung menunjukkan ketakwaannya. Ketakwaan itu meninggalkanlah larangan. Itu yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengedepankan. Ya sekali lagi, kalau ada ide, pendapat, kemauan pribadi kita, sementara ada ayat Allah yang tidak seperti itu, langsung campakkan. Apapun ide, pendapat, kemauan pribadi atau kata-kata makhluk lainnya, langsung singkirkan, kedepankan Allah. Faham sampai di sini? Lanjut. Wa rasulihi, dan jangan pula kamu mengedepankan perkataan, ide, kemauan, ilmu makhluk di hadapan kata-kata Rasulullah. Tadi Allah mutlak, Rasul juga mutlak. Rasul nggak boleh diselisihi. Sebab apa? Semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu seluruhnya adalah perkataan Allah. Sebab Allah sudah sebutkan dalam surat An-Najmu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad bukan kata-kata pribadinya. In huwa, melainkan dianya wahyun yuha, adalah wahyu yang diwahyukan. Coba dengar itu. Jadi kata-kata Nabi Muhammad juga nggak boleh disanggah. Qala Rasulullah bersabda. Allah, Rasulullah kan manusia. Saya manusia, apa beda saya dengan dia? Dia kan Rasulullah. Ya Rasulullah, tapi ini kan punya manusia kan? Ada salahnya kan? Saya juga manusia, ada salahnya. Lagi pula kata-kata Nabi itu cocoknya di Arab. Bersama dengan yang tadi. Cocoknya hanya diamalkan oleh orang Arab. Maka demi Allah, orang ini sama. Satu detik pun mimpi dia untuk bisa mencium bau surga. Berarti qaulu Rasulillah, perkataan Allah, perkataan Rasulullah mutlak. Jangan kamu mengedepankan. Berarti dia ingin mengedepankan pendapatnya, dia ingin mengedepankan idenya, nafsunya. Yang macam ini sampai hari kiamat ada orangnya. Jadi ketika ada larangan begini, berarti yang akan melanggar pasti ada. Nanti kita masuk ke surat Al-Munafiqun ya, surat orang-orang munafik. Di situ dinyatakan bagaimana karakter, sifat dan perangai mereka. Karena nggak ngaji. Kalau dia ngaji nggak akan berani dia mengedepankan suaranya. Allah mau berbicara, makhluknya membacakan ayat Allah, langsung di stop. Kalau dia orang ngaji, kalau dia orang yang tunduk kepada Allah, rindu dan rakus dengan surga Allah, tak akan berani dia menyela ketika Allah ingin bicara. Itu presiden. Presiden saya takut kita menyela. Bagaimana kita berani menyela ketika Allah ingin berbicara? Bagaimana Allah ingin berbicara? Ketika dibacakan ayatnya, itu namanya Allah berbicara itu. Ya, makhluk hanya tukang baca, tapi kata-kata dan instruksi Allah lah yang sedang dibacakan. Baiklah. Wattaqullaha. Satu rahasia ya, satu rahasia. Wattaqullah. Setelah di atas ada paparan tentang perintah atau larangan, lalu di belakangnya ditutup dengan wattaqullah. Ini kunci nih, kunci dalam ulumul Quran, kunci dalam ilmu Quran. Ketika ada kalimat wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sementara di atasnya ada bimbingan Allah berupa perintah atau berupa larangan. Maka kalimat wattaqullah itu ada nggak yang bisa menyimpulkan apa maksudnya? Pentaukidan. Pentaukidan, bagus. Apa arti pentaukidan itu? Penguatan. Penguatan. Maksudnya apa lagi? Penguatan tentang apa? Tentang bahwa ini larangan ini tolong tinggalkan. Kan gitu kan? Jadi kalimatnya wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Barusan ini konteksnya larangan enggak? Larangan. Berarti larangan ini tinggalkan. Jangan kamu buat. Jangan kamu buat larangan ini. Karena takwa itu artinya adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ini di atas ini larangan enggak? Larangan. Kalau larangan berarti wattaqullah artinya adalah bertakwalah kamu kepada Allah dengan bentuk tidak mengerjakan atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah barusan. Kalau isinya adalah perintah-perintah, lalu ujungnya wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maksudnya adalah jalankan perintah ini. Karena arti takwa itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wattaqullah, penutupan ayatnya, innallaha, baca, sesungguhnya Allah itu Sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui.
Ya, maha mendengar. Allah dengar tuh siapa yang ingin mengedepankan kata-katanya, siapa yang ingin mengedepankan kata nenek mama, kata Profesor Anu, kata filosof Anu, berkata Aristoteles, berkata Socrates, berkata Plato, berkata dia lebih mengedepankan. Allah dengar itu siapa yang ngomong itu. Ya, Allah dengar siapa yang berkata, ini orang Minang, kita ini orang Minang, kita ini hidup di Minang, maka adat kita yang lebih didulukan. Allah dengar itu. Alimun, Allah maha tahu siapa orangnya. Nanti saya nggak bicara ya, kamu yang di depan, kamu yang bicara. Tapi dia yang kingmakernya di belakang. Dia yang mengatur. Kamu mengatakan ini ya, kalau kamu katakan ini ya. Yang intinya adalah dalam rangka melanggar ayat ini. Jangan sampai ada kata-kata Allah, jangan sampai ada kata-kata Rasulullah yang dipakai. Pokoknya dalam majelis kita, kamu tugasnya nyampaikan ini, kamu yang ini, kamu bantah nanti, kamu katakan ini. Alimun, Allah tahu siapa itu orang-orangnya, kingmakernya. Jadi yang berusaha siapa Bu ya? Kingmaker itu dan para pelakunya dan orang yang mengganggu, orang yang setuju. Itu masuk dalam kategori pelanggar ayat surah Al-Hujurat 1. Saya kan nggak ikut Bu ya, saya kan hanya dengar aja. Tapi kamu manggut-manggut nggak? Iya, berarti kamu masuk salah seorangnya. Kamu masuk salah seorangnya. Hanya nganggu aja. Kalau seandainya bukti kita tidak terima, saya tidak setuju. Kalau memang Allah dan Rasul berkata harusnya begitu. Kalau kamu nggak setuju, kamu keluar. Keluar dia. Itulah orang yang tidak mau masuk dalam ayat ini. Kan ada ayatnya lagi itu. Sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum innakum idzan mithluhum. Apabila kamu mendengar ada ayat-ayat Allah yang diingkari, ada ayat Allah yang diolok-olok, jangan kamu duduk bersama mereka. Innakum idzan misluhum, sesungguhnya kamu jadi mirip salah seorang di antara mereka. Jadi perintah Allah apa? Ifranqi'u, menyingkirlah kamu. Jangan duduk aja di sini lah. Bahasa Padangnya. Awas satu je duduk situ. Sementara ayat Allah sedang diingkari, ayat Allah sedang diolok-olok di situ. Masih duduk di sana. Innakum idzan misluhum, sesungguhnya kamu sama dengan mereka. Oke? Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui siapa-siapa yang ngomong itu, siapa-siapa yang punya ide pendapat yang menyelisih Allah dan Rasul itu, Allah tahu, Allah mendengar itu. Alimun, Allah maha tahu. Apa yang harus kita lakukan lagi? Laksanakan. Ya, laksanakan. Wattaqullah, dan laksanakanlah perintah Allah ini. Perintah Allah di sini adalah Allah melarang kita, berarti jangan dibuat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.